disambut pembawa acara fenomenal kita, Tukul Arwana. Bersama saya Tukul Arwana, artis pendongkrak rating dan sharing. Bagi keceriaan bersama dua keluarga bahagia di sore hari ini, dan keluarga ini kalau bisa menyambut top survei akan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Dan apabila ada bunyi, berarti sah. Langsung aja kita panggil keluarga dari Siska Martinez. Ya, ini bawa siapa saja kok kelihatannya nggak jelas semua nih kayaknya. Silakan perkenalkan ke pemirsa seluruh alam semesta. Halo, aku Siska Martinez. Ini kakak ipar aku yang cantik, Linda. Yang paling bohai, Kak Fauja. Yang paling tinggi, kakakku, Koboin. Yang paling gede nih, om aku yang berkumis dan manis, Om Enda. Dan samping kirinya Siska adalah majikannya mereka. Baik, langsung kita undang atau kita panggil keluarga penantang yang sangat luar biasa, ya, penyanyi yang punya suara yang indah, ya. Kita panggil yaitu Neneng Anjarwati. Mbak Neneng. Fine, Mas Joko. Ini bawa siapa aja nih, kayak ini ya, apa, bartender rumah. Kita perkenalkan ke pemirsa di seluruh alam semesta. Halo, saya Neneng Anjarwati. Mantan kekasih tercintanya Tukul Arwana. Sahabat lama ya. Oh, kadang aku. Iya, ya. Kadang aku dikit. Iya. Ya. Saya naksir Ike Nurjana, malah dia yang suka sama saya. Hari ini saya membawa anak saya yang paling ganteng. Bagus. Anak beneran ini, anak beneran. Dan saya membawa keponakan saya, Boy. Bari. Dan juga Romi. Dan belakangannya Mbak Neneng adalah yang punya restorannya. Iya. Baik, langsung aja kita panggil orang pertama. Mari bermain. Kita masuk ke babak nilai tunggal. Baik, sebelum kita mulai ngobrol dulu, Mbak Siska ini pernah salah disebut namanya saat mau tampil di panggung nih. Betul banget. Ya, Jadi kan ya. nama aku Siska Martinez dengan Iya. meriahnya Siska Martina. Iya. Martina itu kan nama mami aku. Iya, Salah iya, manggil, iya. akhirnya aku bilang, ya udah tuh anak orang tuh bikin Iya. bubur merah bubur putih, kalau ganti Iya. namanya gitu, malu banget. Akhirnya MC-nya manggilnya Irfan Mansur. Iya. Sekarang untuk Mbak Neneng Anjarwati ini. Mbak Neneng ini pernah dikerebutin fansnya saat manggung di Aceh sampai sulit untuk bernapas. Enggak, itu sebetulnya sih sah-sah aja kalau aku dikerubutin fans, itu udah biasa, Mas. Iya. Cuma yang ajabnya ini kenapa yang ngerubutin yang nyium aku kayak Mas Tukul ini. Wah, kalau aku yang nyium nggak akan ku lepas-lepas. Baik, langsung aja kita bermain. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di papan. Sering. Pertinyi ini adalah apa yang biasa digunakan sebagai umpan saat memancing? Caci. Caci. Kita lihat aja apakah ada di atas top survei buktikan. Mbak Neneng masih bisa mengungguli, Mbak Neneng. Apa yang biasa digunakan sebagai umpan saat memancing? Kerotok. Kerotok.
ponaanmu di foto. Kok tahu kan makan bareng sama aku. Kita lihat aja apakah ada. Survei buktikan. Mas Siska mau bermain mau dilempar? Monggo silakan. Udah Linda nih. Iya Mas. Baru bangun tidur ya? Enggak, bukan habis ngepel. Apa yang biasa digunakan sebagai umpan saat memancing? Satu. Makanan ikan. Makanan ikan. Kalau mancing makanan ikan. Ya. Ini ikan betok ini. Ini. Mana, Mas? Itu ikan betok ini. Oh, paus. Cucunya ya. Kita lihat aja apakah ada. Sudah. Buktikan. Untuk Mas Fauzan ini. Apa yang biasa digunakan sebagai umpan saat memancing? Pelet. Pelet. Makanya kalau kamu dicintanya ditolak, wah. Kita lihat aja. Apakah ada survei? Buktikan. Pernah dipancing pakai pelet juga ya? Untuk Boim ini. Iya. Masih saudaranya petinju ini ya? Martin Hagler itu enggak? Apa yang biasa digunakan sebagai umpan saat memancing? Karena saya bule, berarti roti. Wow. Bule Afrika. Pantai Gading ya. Saudaranya Droba ya. Saya gerobak. Jangan jujur ya. Kita lihat aja apa tadi jawabannya? Roti. Roti. Ya, lihat. Survei. Buktikan. Untuk keluarga dari Mbak Neneng diskusi di kantor polisi sana. Untuk Pak Endang ini. Apa yang biasa digunakan sebagai umpan saat memancing nih? Ucus ayam. Usus. Usus apa usus? Usus. Nah, tadi ucus. Oh namanya usus tuh ucus. Usus daerah mana kok? Bahasanya ucus itu daerah mana? Lahir di mana? Di Cengkareng. Hah? Cengkareng. Cengkareng. Iya. Lahirnya diapain waktu lahir itu? Kita lihat aja apakah ada usus ayam. Kita lihat aja. Survei. Buktikan. Ini keluarga Mbak Neneng untuk mencuri nilai yang sudah dikumpulkan oleh keluarga dari Martinez nih. Untuk Romi nih. Udang. Apa yang biasa digunakan sebagai umpan saat mancing? Udang. 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 Apa yang biasa digunakan sebagai umpan saat memancing, Berry? Jangkrik. Jangkrik. Ponaanmu. Tuh, bapaknya jangkrik dong ini. Untuk Boy ya. Apa yang biasa digunakan sebagai umpan saat memancing? Apa ya, ikan yang kecil itu ikan teri ya? Ikan teri. Iya. Untuk Mas Bagus. Apa yang biasa digunakan sebagai umpan saat memancing? Jangkrik. Dan ini punya jawaban sendiri atau ngambil jangan tinggi-tinggi? Apakah jangkrik ada atau bisa mencuri nilai yang sudah dikumpulkan oleh Martinez? Yaitu 39 penonton. Ada tidak? Berarti ponamu dikorbankan ya. Kita lihat aja apakah ada. Survei. Buktikan. Ini kelihatan ada keluarga yang suka memancing sama keluarga yang mancing keributan beda ya. Luar biasa. Pemirsa di rumah maupun studio pasti penasaran yang kita buka aja. 2. 4. 5.
Baik, sementara keluarga dari Martinez adalah kosong. Keluarga dari Neneng Anjarwati 39. Jangan lama-lama tetap di New Family 100. Suaminya pas luar kota gitu, kalau bolehnya sama siapa? Sama sapu ijuk. Oke, kembali lagi di New Family 100. Ini ada uang tunai Rp1.500.000. Akan diberikan oleh keluarga bahagia, keluarga Neneng maupun Martinez yang bisa menjawab dengan benar yang bunyi berbeda. Siapa yang akan mendapatkannya? Langsung kita panggil orang kedua, mari bermain. Kita masuk ke babak nilai tunggal. Untuk Mbak Linda dan Mas Bagus kita ngobrol dulu ya. Mungkin sudah salaman belum? Oh, iya. Saya terima nikahnya. Alhamdulillah ya. Baik, Mbak Linda ini kebiasaannya kalau mau tidur harus kuel-kuel rambut suami dulu. Wah, baru bisa tidur. Iya, jadi kalau misalnya dari kecil kebiasaan, Iya. biasa kan kalau lagi sama orang tua kan tidur berarti sama orang tua. Iya. Nah, kalau nikah kan sama suami, masa Iya, sama iya, Mas Tuku. iya. Kalau suaminya pas luar kota gitu, kalau kuelnya sama siapa nih? Jadi, Sama sapu ijuk kali. jadi kan saya sering ikut Siska kalau Iya. manggung keluar kota gitu, tanpa pengetahuan dia kan kalau tidur suka kebalik badan gitu. Iya. Rambut yang panjangnya saya ul-ul aja, kalau Wah. ketahuan mah marah pasti. Nanti kapan-kapan tak temenin saya biar aku dikuel-kuel ya. Baru bisa tidur ya. Mas Bagus nih ya, Mas Bagus ini wajahnya pernah kebakar saat atraksi juggling nih, gimana nih? Luar biasa. Waktu itu pas lagi show atraksi gitu AC-nya kebalik. Jadi berlawanan dengan awan AC. Jadi ya saking kita lagi on fire-nya kan, pas lagi nyembur berbalik. Wah, berarti kalau bisa ada botolnya sekalian bisa ya. Enggak mau dipraktekin gitu loh. Juggling itu berapa tahun itu? So far sih 5 tahunan. Wah, udah hafal. Oke, baik, langsung kita bermain. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 7 jawaban teratas di papan. Sering. Pertinyi. Adalah sebutkan makanan olahan dari beras. Dari beras ya. 1, 2, Ketan. ketan. Kita lihat aja apakah ketan ada di atas atau top survei. Survei membuktikan. Mas Bagus, bisa mengungguli nggak? Sebutkan makanan olahan dari beras. Rengginang. Ayo wajahmu kayak rengginang ya. Kita lihat aja apakah ada survei membuktikan. Bermain apa dilempar? Monggo silakan Mas Bagus. Untuk Mas Fauzan, ini bosnya rengginang ya. Yang punya perusahaannya. Sebutkan makanan olahan dari beras. Lontong atau ketupat. Lontong. Kamu punya nggak lontong? Udah nggak ada. Kita lihat. Apakah ada lontong? Survei membuktikan lontong. Pas ini ya, yang menjual gado-gado. Nah ini gerobaknya untuk Boem. Ini orangnya percaya diri ya, keren ya. Sebutkan makanan olahan dari beras. Lepet. Ini TV nasional, ini ditonton seluruh dunia. Lepet itu mungkin Jawa, lepet Jawa Timur. Lemper. Alah udah lepet kalau lepet. Lemper, Pak. Nah, kamu tuh kayak kulitnya lepet kamu. Tapi siapa tahu ada, itu juga dari beras juga yang dibungkusnya pakai daun ini loh, kelapa itu loh. Daun pisang. Ini diiket-iket pakai bambu namanya
Kita lihat aja apakah ada survei. Buktikan. Cepat. Makanya jualannya pindah kamu. Nah, tempatnya orang ditempati. Ini loh jual bakso aja biasa-biasa aja. Pak Andang, sebutkan makanan olahan dari beras. Nasi uduk. Nah. Ya. Nasi kita lihat aja. Apakah ada survei? Buktikan. Nah kan keluarga Neneng berdiskusi di radio CBB sana. Mbak Jiskan. Sebutkan makanan olahan dari beras. Ketupat. Ketupat. Agak ini. Ini jual ketopraknya itu. Kita lihat aja apakah ada survei. Buktikan. Ketupat. Nah, ini keluarga pencuri nilai ya. Untuk Romi ini. Sebutkan makanan olahan dari beras. Bubur. Bubur ayam ya. Oke. Sebutkan makanan olahan dari beras. Uli. Good boy. Sebutkan makanan olahan dari beras. Kalau orang Jawa itu ada lemper. Bagus. Sebutkan makanan olahan dari beras. Lemper. Mbak Nining punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaramu yang ragu-ragu ini ya? Sebutkan makanan olahan dari beras. Bismillahirrahmanirrahim. Bubur. Ada nggak nih? Kita lihat aja apakah ada. Kalau sampai ada biasa berarti bisa mencuri nilai yang sudah ditemukan oleh keluarga dari Martinez. Survei. Buktikan. Pemirsa di rumah maupun studio pasti ikut nebak-nebak. Nah, penasaran? Kita lihat aja. 3, 5, 1.500.000-nya masuk lagi ke kantong. 6. Baik, skor sementara keluarga dari Martinez adalah 0. Keluarga dari Nining adalah 77. Jangan kemana-mana, tetap di New Family 100. Ngomong bahasa Indonesia baru bisa sekarang. Nggak bisa, kalau ngomong Jawa. Oke, masih di New Family 100. Makanya kita panggil orang ketiga, mari bermain. Oke, kita masuk ke babak nilai ganda. Mas Fauzan ini pernah jatuh saat sholat di lereng. Kamu kok sholat pakai di lereng segala? Mungkin ada. Monggo, silakan gimana? Jadi gini, waktu itu kan kebetulan saya kan suka naik gunung nih. Pas sholat subuh, jadi posisinya tanahnya agak miring ya. Ya. Jadi saya posisinya agak atas. Jadi sebelahnya teman saya 2 orang, di sebelah saya sebelah kiri. Kan agak miring. Begitu tahiyat akhir kan agak miring ya. Iya. Saya udah nggak kuat nahan beban kan. Ya udah saya nyender aja ke teman saya. Teman saya juga nggak kuat. Akhirnya roboh semua. Lundung. Yang belakang ketawa. Itu terjadi di lereng gunung apa? Di Semeru. Oh, Semeru. Iya. Gitu ya. Itu Semeru tuh berada di India sana. Bukan di Jawa. Oh, berarti udah pindah Semeru. Untuk Mas Boy ini ya. Mas Boy ini pernah jatuh waktu manggung di Kalimantan. Wah, sukses. Luar biasa. Berarti dia juga seorang penyanyi, tapi dia juga pemain sirkus ya. Luar biasa. Bukan, Mas. Gimana Mas begitu kan asik joget gitu ya. Lalu jatuh kedubrak ke seleo.
Ngomong bahasa Indonesia baru bisa sekarang. Nggak bisa, baru ngomong Jawa. Oh, Jawa. Iya. Terus gimana cara manggungnya, waktu nyanyi, perform atau Pas nari nyanyi, apa? Lagunya asik, apa asik waktu joget. kamu nyanyikan itu? Waktu itu laguku. Nah, coba dinyanyikan coba. Coba dinyanyikan sekarang coba. Walau malam gelap tiada berbintang, asalkan laguku kan tetap berdendang, menggoyangkan Sip. hati setiap insan, hilangkan rasa suka terpendam. Wah, luar biasa. Itu tahu nggak, waktu dia habis selesai perform nyanyi, penonton tuh pada pulang ke rumahnya masing-masing. Enggak, Mas. Itu alhamdulillah kebetulan itu penonton sekitar ada 20.000. 20.000 itu. Itu semua tumbuh-tumbuhan semua. Makanya nasi semua. Oh iya, luar biasa. Baiklah, saatnya kita bermain. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 4 jawaban teratas di papan. Sering. 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 Pertinggi ini. Pertinggi ini. Ya. Pasang lagi. Pasang lagi. Adalah, ini siap-siap tangannya mana? Tangan apa kaki itu kan? Bersama. Benda apa yang dilempar penonton pada penyanyi favoritnya saat konser? Dari Bo. Udah. Mencet bel orang lemah. Ya. Silakan dirimu. Kerikil. Hah? Kerikil. Kerikil. Kerikil satu truk dilempar. Nanti dilempar kemana? Ya, ini kerikil kiri apa kerikil kanan? Kerikil dua-duanya. Kita lihat aja apakah top survei atau tidak nih. Kita lihat survei. Bukti. Kerikil, keridisi. Untuk Mas Fauzan. Jangan diterusin yang satunya ya. Benda apa yang dilempar penonton pada penyanyi favoritnya saat konser? Bunga. Bunga. Bunga yang berwarna agak pink atau merah sama pot-potnya. Wah. Kita lihat aja apakah ada. Atau dilempar bunga sama pohon-pohonnya. Tapi batangannya agak diruncingin dikit. Kita lihat aja apakah ada. Survei buktikan. Bunga yang berwarna putih ada kuningnya dikit. Tulisannya berduka cita. Bermain apa dilempar? Main nggak? Main. Oh, silakan. Lempar bunga ya, warna putih, ada kuning dikit. Berduka cita. Dan Mas Boim, benda apa yang dilempar penonton pada penyanyi favoritnya saat konser? Kado. Kado. Kado yang bungkusnya itu ada warna-warna bunga juga, tapi dalamnya batu bata. Kalau yang perform dia kali ya. Kita lihat ya, apakah ada. Survei buktikan. Kado. Udah pandang lah, ini mesti paham pandang nih, ngerti. Wong dia pernah perform ya. Nggak tahu di panggung mana Pak itu Pak. Yang lempar tuh ada yang dilempar pakai kunci ya. Kunci Inggris dilempar. Benda apa yang dilempar penonton pada penyanyi favoritnya saat konser? Apa ya, kayak model baju dia gitu. Buat penonton gitu. Baju sama keringat-keringatnya. Jaket. Jaket ya, sama toko-tokonya. Kita lihat aja apakah ada. Pernah lihat gitu ya pandang ya? Kita lihat aja. Survei buktikan.
yang lempar baju pulang nggak pakai baju ya. Iya, rokan akhirnya. Lo ciskan. Benda apa yang dilempar penonton pada penyanyi favoritnya saat konser? Boneka dong. Boneka. Boneka Tasmania. Dicocokin sama dia ini loh, kamu. Ini adekmu. Survei. Buktikan. Boneka. Wah, luar biasa ya, kalau ini bisa menyapu bersih nilainya 104. Lari ke sini yang tadinya ketinggalan. Nah ini tadi kan saya omongin awalnya kalah, kedua kalah, ketiganya belum tentu. Masih ada satu. Ini kalau nggak bisa keambil kecolong sana ya. Dan nanti yang menang siapa, nanti kelihatannya yang cerdas mana, yang culun mana kelihatan di sini. Wes ini tempat ya, tempat bahagia juga tempat malu juga di sini. Mas Fauzan. Makanya orang ikut nyoba ternyata ada senangnya, ada juga. Ya, dirimu. Oh, kamu tidur sih. Udah dari sananya 5 watt. Benda apa yang dilempar penonton pada penyanyi favorit saat konser? Topi dong. Topi. Kita lihat aja, apakah topi bisa menyapu bersih atau tidak. Kalau nyapu bersih nilainya lebih tinggi dari sini ya. Lihat. Survei membuktikan. Nah, silakan keluarga dari Neneng di jembatan situ nggak apa-apa. Untuk Mas Fauzan ya. Benda apa yang dilempar penonton pada penyanyi favorit saat konser? Jaket. Jaket. Tadi kan baju beda, jaket tulisannya di sini Motor Sakti gitu. Nggak tanya dilempar sama motor-motornya karena belum bayar kreditannya ya. Kita lihat aja apakah ada. Apakah bisa menyapu bersih atau gagal di sini? Kita lihat. Survei buktikan. Memang. Ini kalau sampai bisa mencuri, memang keluarga pencuri nilai kamu. Untuk Romi nih. Benda apa yang dilempar penonton pada penyanyi favoritnya saat konser? Kacamata. Kacamata. Bari. Benda apa yang dilempar penonton pada penyanyi favorit saat konser? Sapu tangan. Sapu tangan. Mas Boy, benda apa yang dilempar penonton pada penyanyi favorit saat konser? Sapu tangan. Sapu. Bagus. Benda apa yang dilempar penonton pada penyanyi favorit saat konser? Ikut aja sapu tangan. Sapu tangan. Dan ini komandannya ini mau ngambil dari saudaranya punya jawaban sendiri. Benda apa yang dilempar penonton pada penyanyi favorit saat konser? Sapu tangan. Baik, apakah sapu tangan ada? Kalau sampai ada bisa menjadi nilai yang dapat ditemukan oleh keluarga Martinez yaitu 104. Kita lihat aja. Survei membuktikan. Luar biasa. Ya. Luar biasa ya. Padahal nyaris loh, nyaris dirimu tuh tadi. Aduh, makanya kalau mau ikut-ikut kuis mandi dulu. Mandi kembang, mandi Italia, mandi pasir gitu. Aduh, luar biasa nih ya. Mbak Nining luar biasa. Baik, skor sementara keluarga dari Martinez 0. Keluarga dari Neneng ada 181. Siapakah yang maju ke babak selanjutnya? Ya segmen 5 yang akan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah atau mengumpulkan dolar saya mendapatkan 10 juta rupiah. Apakah keluarga dari Martinez atau keluarga dari Neneng? Jangan kemana-mana, tetap di New Family 100. Kembali lagi di New Family 100.
Ya, apakah keluarga dari Martir bisa menyusul yang sudah tertinggal jauh? Tapi pastinya bisa ya. Bisa malu berat. Langsung kita panggil orang keempat kali bermain. Kita masuk ke babak nilai ganda. Salaman dulu ya. Iya. Saya terima nikahnya ya. Baik untuk Mas Boim nih ya. Mas Boim ini waktu lagi siaran pernah lupa matiin mixer nih. Jadi suaranya masih terdengar. Gimana ceritanya? Itu sebenarnya udah saya matikan Mas, cuma mixernya lagi error gitu loh. Jadi betulan pas saya ngomong kotor ini Mas, karena di rumah nggak. Ngomong dirimu sendiri lah. Lagi ngomong kotor, karena di rumah emang seminggu nggak dibersihin kosan saya gitu. Jadi karena pasangan siaran saya itu cewek, jadi ngomongin arisan. Jeng, kemarin tuh gimana Jeng gitu. Jadi saya dipanggil Jeng Mas. Di situ. Ya enak dong, tinggal jengkelitan aja. Akhirnya bos masuk. Wih, itu bocor suaramu gitu. Masa sih kan udah saya matiin bos gitu. Begitu lihat, oh iya ya. Ternyata suaranya bos juga masuk di situ. Kalau boleh tahu nih Mas Boim, Mas Boim siaran di radio mana? Saya radio RDI Jakarta. Keren. Coba Mas Boim membawa acara atau membuka acara yang dibawakan oleh Mas Boim. Selamat siang sobat apa ya kalau di sini ya? Ya, Indosiar ya. Subit. Selamat siang buat Subit Tukul. Iya, Indosiar. Indosiar dimanapun Anda berada, jumpa di acara saya. Betulan lagunya dangdut semua ya. Jangan kemana-mana, selalu stay tune di sini karena saya akan bawakan selama 4 jam ke depan sama Mas Tukul di sini yang paling ganteng sendiri, sekebun binatang ya. Kok sekebun binatang? Dia kok tahu berarti di samping saya. Maaf, kamu di kandang berapa? Saya di kandang 3 Mas. Aku 4, berarti saudara Mas. Ternyata kita berkaki 4. Tepuk tangan untuk Mas Boim. Sekarang untuk Mas Bari nih. Mas Bari ini, maaf di sini kok nggak ada ya? Oh kalau gitu saya pulang dah. Ini bener saudaranya Mas ini. Dapat dari mana nih? Oh iya, dari jangan ngomong-ngomong. Oh iya, ya. Jangan ngomong-ngomong tersinggung kayaknya. Jangan buka aib, jangan buka aib. Paling berkesan saat pertama kali dapat kontrak syuting ini gimana? Ya alhamdulillah itu. Jadi gini Mas, kontrak syuting. Oh iya, ini ada asisten saya. Betulan pernah kontrak syuting itu dapat 4 episode. Yang ditanya Bari PU-nya ya kalau cukup ngomong. Gak apa-apa, dia asisten saya. Kan kita teman Mas, tadi saya nomor 3 sampai nomor 4, pulangnya bareng loh. Iya. Yang ditanya Bari, ini mau syuting, ini PU-nya mana? Oh Mas Bari, ganteng loh, kayak Ikang Fauzi ya. Ikang Fauzi loh, gimana ceritanya? Bukan ikan ya? Iya, Ikang Fauzi. Ya, jadi ceritanya gini, jadi pertama kali saya memang mengikuti entertain ini di dunia entertain, khususnya syuting ya. Nah, freelance kesana kesini. Pas akhirnya menggembala lah ya. Dari sono sini. Dapat kontrak, nah itu seneng banget. Ada di perusahaan film, awalnya. Belum, Wong Edan. Agak. Ini belum ngomong. Mau ngajak ribut nih? Mager. Ini ternyata buahnya juga. Mas, kirain tadi udah pertanyaan, makanya saya pencet. Oh, belum, ya. Agak ngagetin. Aduh. Agak nih. Ini bandel juga ya. Walang sangit ini jengkel aja. Terus mencet lagi awas kamu. Oh enggak. Kamu tuh menghormati yang diajak ngobrol. Nah, orang mau ngomong itu nggak boleh kayak begitu. Orang mau ngomong kok dipotong. Kasihan mereka. Coba Mas. Jadi pulang bareng udah ya? Ya. Udah. Kita tetanggaan. Baik, rasanya kita bermain. Ya ini penentuan ya. Ini siap-siap Mas Boim dan Mas Berin.
Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di papan. Sering. Pertini. Ini adalah, ya siap-siap ya. Alasan apa yang digunakan untuk menolak ketika ada yang menawarkan asuransi? Malah gak mukul. Tadi gak dikasih pertanyaan mukul. Tadi gak dikasih pertanyaan udah. Tadi pertanyaan udah selesai. Tadi gak dikasih pertanyaan malah mencet. Berarti kasih pesan malah nggak pencet. Dikirain tadi contoh, makanya nggak saya pencet. Oke, dari Mas Beri. Alasannya adalah selalu mengatakan saya sudah punya. Oh, saya sudah ikut punya. Kita lihat. Survei. Mau bermain apa ini dilempar ini ya? Hah? Oke, lempar. Lempar. Wow. Saya bukan mau ada pencuri loh. Enggak. Ya kamu udah dilempar ya, lempar. Ayo, nah. Ini kesempatan. Siapa tahu ini bener semua loh, 53 ini, kalau 53 berarti 200 lebih. Berarti kalah dia. Oh gitu, Pak. Nah, Pandang sih paham nih. Ngerti loh ini. Bagaimana cara memarkirkan mobil yang bagus. Alasan apa yang digunakan untuk menolak ketika ada yang menawarkan asuransi? Saya setuju. Ini maksudnya dia, saya tahu. Ngapain ikut-ikut asuransi? Berarti kalau asuransi mendoakan dirinya sendiri itu sakit, meninggal lebih dulu. Nanti bingung dia. Gaji aja UMR kabupaten. Udah Mbak Siska. Jawabannya terima kasih. Alasan apa yang digunakan untuk menolak ketika ada yang menawarkan asuransi? Terima kasih jawabannya sudah ada. Terima kasih. Terima kasih. Thank you for kinds. Baik, kita lihat aja. Apakah ada? Survei. Buktikan. Silakan Mbak Nene untuk berdiskusi ya. Untuk Mbak Linda ini mah cerdas nih kelihatannya ini. Alasan apa yang digunakan untuk menolak ketika ada yang menawarkan asuransi? Maaf, saya lagi meeting. Maaf, saya lagi meeting. Maaf, saya lagi meeting sama suami saya. Saya tiap hari meeting terus kok. Meeting kantor Mbak, meeting suami saya. Kita lihat aja apakah ada. Udah terkumpul 106 ya. Itu kalau bisa, wush, keren banget. Survei. Bukti. Wah. 53, 5, 116 keluarga jumlahnya ya. Kita lihat aja ya, apakah ada Mas Fauzan. Alasan apa yang digunakan untuk menolak ketika ada yang menawarkan asuransi? Maaf. Satu. Lagi di jalan. Maaf, lagi di jalan. Maaf, lagi di. Apakah ada? Itu menawarkannya sambil ini ya, sambil di jalan tol ya. Mana? Mau ke kasarnya nggak? Maaf, kalau di jalan. Oh, melalui telepon. Ya, melalui telepon asuransi. Ya, ya. Wow. Padahal dia nggak punya telepon. Tapi ada telepon ya. Kita lihat aja apakah ada. Survei. Buktikan. Dari keluarga Mbak Neneng. Mencuri lagi. Rame. Alasan apa yang digunakan untuk menolak ketika ada yang menawarkan asuransi? Karena belum perlu. Karena belum perlu. Jadi, alasan apa yang digunakan untuk menolak ketika ada yang menawarkan asuransi? Karena belum punya uang.
karena bonus. Mas Boy, alasan apa yang digunakan untuk menolak ketika ada yang menawarkan asuransi? Belum punya uang. Belum. Mas Bagus, alasan apa yang digunakan untuk menolak ketika ada yang menawarkan asuransi? Belum kerja. Oke, Mbak Nene punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya? Alasan apa yang digunakan untuk menolak ketika ada yang menawarkan asuransi? 1, 2. Belum punya uang. Belum punya? Kita lihat aja apakah bisa mencuri nilainya atau tidak ada. Kita lihat dulu. Survei. Bukti. Luar biasa sekali. Fantastis ya. Kita buka aja pemirsa di rumah maupun studi penasaran ini. 3. Baik, skor akhir keluarga dari Siska Martinez kosong yes ya. Dan keluarga ini adalah 297. Jadi yang maju ke depan adalah keluarga dari Neneng Anjarwati. Mbak Siska, terima kasih. Kasih atas kedatangan di New Family 1 dan mohon maaf kalau ada tutur bahasa yang kurang berkenan. Ini hanya kuis bagi-bagi hadiah. Mbak Indah, Mas Nuwun, Mas Fauzan, makasih. Mas aku nggak cipat. Ya nanti pakai truk ya. Enggak. Luar biasa kali ya. Tapi jangan khawatir, Anda membawa pulang uangmu sendiri. 0 rupiah ya. Silakan dada-dada sama keluarga yang kamu kecewakan. Nah. Mbak Nining, dipilih keluarga yang maju ke babak selanjutnya 2 orang siapa? Yang paling manis. Siapa? Yang paling manis sebelah tuh. Romi. Romi ya. Baik, apakah keluarga Neneng Anjarwati bisa menyapu top survei dan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah? Atau hanya menguang 200 poin mendapatkan 10 juta rupiah? Dan permohonan tetap di New Family 100. Gading anaknya. Kembali lagi di New Family 100. Saya sudah bersama Mas Romi dan di belakang ada Mbak Nining. Mbak Nining tidak bisa melihat kita dan tidak bisa mendengarkan kita. Dan kalau keluarga Mbak Nining Anjarwati bisa menyapu top survei akan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Dan jika mencapai 200 poin akan mendapatkan 10 juta rupiah. Siap Mas Romi? Siap. Oke, kita maju ke babak hadiah utama. 5 pertanyaan, 15 detik. 15 detik dimulai setelah saya bacakan persoalan pertama. Dan kalau tidak bisa jawab, bilang pas. Dan kalau ada waktu, saya ulang kembali. 15 detik di papan. Sing. Kegiatan apa yang dapat dilakukan bersama tetangga? Arisan. Apa yang biasanya disusun secara abjad? Huruf. Olahraga apa yang bisa dilakukan di taman? Futsal. Iklan produk apa yang ada kata peringatan? Rokok. Sebutkan makanan khas Italia. Spaghetti. Mas Romi luar biasa sekali tuh. 5-5-nya bisa kelipas, tapi kita nggak tahu yang kelima itu numpuk apa nyampe apa enggak, kita nggak tahu. Iya, kita lihat aja, ada jurinya sendiri ya. Luar biasa, nggak nyangkal ya. Urutan kelima dipilih ternyata bisa jawab. Padahal nggak sekolah ya. Kegiatan apa yang dapat dilakukan bersama tetangga? Aris. Begitu narik terus pindah rumah. Ada orangnya, ada. Orangnya ada. Nah, ini. Dapat nomor 2. Begitu narik enggak tahu karena pindah rumah. Ada lagi 2. Nah. Ya, kita lihat aja. Pernah ngomong, pernah jalan ini. Saya dapatnya nomor 10. Minta bandarnya jadi nomor 1. Dipotong 20%. Ambil aja. Tahu. Pindah rumah. Ya kita lihat. Survei buktikan.
Apa yang biasanya disusun secara abjad? Huruf. Kita lihat aja. Survei buktikan. Huruf. Ini buta huruf tapi duit ngerti loh ini. Bener. Luar biasa, tapi duit ngerti. Luar biasa. Makanya kamu paket A kejar paket A. Malah ngejar setoran. Olahraga apa yang bisa dilakukan di taman? Futsal. Olahraga futsal itu memang luar biasa sekali. Beda itu beda. Nggak, maksudnya kalau tendangnya nggak bisa dipantai. Futsal. Kita lihat aja ya. Survei buktikan. Olahraga futsal di taman. Pak. Wah, tamannya pada modar semua. Tangkep sama Satpol PP. Orangnya mana? Nah, ini. Kalau sore bikin tenda di situ. Terus di situ ada make upnya banyak. Iya, ada ember terus malamnya mejen. Iklan produk apa yang ada kata peringatan? Agak sini mas, agak sini. Rokok. Rokok yang panjangnya 7 meter itu. Terus abunya ditutup, kumpulin untuk nyuci. Ini nyuci pikiran. Kita lihat aja. Survei buktikan. Survei. Makanya di situ ada tulisannya kan di area-area dilarang mekokok gitu kan ya. Ya, sebutkan makanan khas Italia. Spaghetti. Mang kamu ngerti spaghetti? Rasanya kayak apa coba? Emang mulutmu gak alergi kayak itu? Makan combro macem-macem. Kita lihat aja. Jadi udah ngumpulin 88 tinggal 112 ya. Oke Mas Romi. Baik, sekarang kita panggil Mbak Nene. Ini Mbak Nene. Kayak najis bola do aja. Takut ketularan. Menang. Nih, rasa kaki patangan ini. Baik, tadi Mas Romi udah mengumpulkan 88. Mbak Nene tinggal nambah 112. Oke, siap. Posisinya stay terus, diem aja di situ. Ya. Oke ya. Siap. 5 pertanyaan 20 detik. 20 detik dimulai setelah saya bacakan persoalan pertama. Dan kalau ada bunyi nyari jawaban lain, dan kalau tidak bisa bilang pas, dan kalau ada bisa ulang kembali. 20 detik di papan. Sering. Kegiatan apa yang dapat dilakukan bersama tetangga? Ngerumpi. Apa yang biasanya disusun secara abjad? Angka. Olahraga apa yang bisa dilakukan di taman? Jogging. Iklan produk apa yang ada kata peringatan? Rokok. Dan selain itu? Pas. Sebutkan makanan khas Italia. Makanan apa? Gimana Mbak Nining tadi? Bisa semua kayaknya ya? Semuanya sebetulnya harusnya bisa, cuma drop set. Iya. Karena melihat yang depan aku bukannya Roy Martin, tapi malah Teguh Rahwana. Gading anaknya. Gading Martin. Dia bilang gading gajah. Kita lihat ya, tapi siapa tahu ya. Bismillah. Ya, tapi sebetulnya bagus semua loh. Pertanyaannya gampang, tapi kita lihat aja ya. Oke. Kegiatan apa yang dapat dilakukan bersama tetangga? Ngerumpi. Kita lihat aja apakah ada, dan surveinya juga bagus nih, kita lihat. Survei
buktikan. Wow. Apakah Rumpi adalah top survei? Kita lihat aja. Survei membuktikan. Wow. Kalau ini top survei lagi, 4 lagi ya udah dapat 50 juta. Tapi kalau nggak ada berarti gagal untuk mendapatkan jackpot 50 juta ya. Jadi kita berapa lihat. juta dapatnya? Ya masih ada kesempatan 10 juta. Amin. Ya kita lihat aja. Apa yang biasanya disusun secara abjad? Angka. Kaang. Kita lihat survei buktikan. Top surveinya adalah absena nama ya. Oh ya. Ya, apakah huruf adalah top survei? Kita lihat aja. Survei buktikan. Oh, top surveinya adalah absena. Jadi gagal untuk mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Nanti ada kesempatan 10 juta rupiah. Olahraga apa yang bisa dilakukan di taman? Jogging. Genjo. Kita lihat survei buktikan. Wow. Top surveinya adalah luar biasa. Iklan produk apa yang ada kata peringatan? Kita lihat aja. Top surveinya adalah sebutkan makanan khas Italia. Wah, sebetulnya tinggal sedikit 33 loh. Kita lihat aja. Top surveinya adalah pizza. Ini. Baik, Anda membawa pulang uang sebanyak Rp4.640.000. Yang mau ikutan nyoba satu silakan daftar sini, masuk TV, bawa pulang hadiah dan bawa pulang uang dan dosa berkurang. Ikuti terus New Family 100. Sesar apa? Lepet dua. Kalau kita di sebelah silakan perkenalan, kenalin. Biasanya kalau penyiar itu kan kadang suaranya bagus tapi wajahnya nipu itu bener. Oh bener? Iya. Makanya saya itu orangnya tuh ganteng mas, putih gitu kan, hidungnya mancung gitu kan, rambutnya itu ya jabrik-jabrik gimana gitu kan, padahal kata rambutnya sudah habis. Abrasi ya.